Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menyimak kepada Mas Jati Satrio, SIPMA. Kami, kelompok Tawakal, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Menonton Konten YouTube Terhadap Praktik Mindful Eating Mahasiswa Kelas E Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta Angkatan 2024. Tak kenal maka kata saya, maka sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, ada baiknya kita berkenalan dulu. Saya, Nadia Rianda, dengan NIM 199 bertugas sebagai moderator. Saya Dona Runiati dengan NIM 190 sebagai editor. Saya Kayla Distia dengan NIM 182 sebagai editor untuk presentasi. Saya Riset yang tunggal 174 sebagai editor video. Baik, selanjutnya saya akan menginformasikan pembagian tugas bacaan dalam presentasi kali ini. Pertama, ada abstrak yang akan dibacakan oleh Riri, pendahuluan oleh Dona, metodologi oleh Kayla, hasil dan pembahasan yang akan dibagi ketiga bagian dijelaskan oleh Riri, Dona, dan saya. Terakhir akan dibacakan simpulan oleh Kayla. Baik, tanpa berlama-lama lagi, akan kita langsung saja kita masuk ke dalam abstrak yang akan dibacakan oleh Riri. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk abstrak yang menyangkut semua penelitian yang telah kami lakukan, yang pertama bahwa kebiasaan menonton YouTube telah sambil makan telah menjadi fenomena yang semakin umum di kalangan mahasiswa. Dan di sini kami menyebarkan kuesioner terkait dengan em, data karakteristik subjek dan juga skor MEQ terhadap populasi mahasiswa kelas E hubungan internasional sejumlah 36 mahasiswa. Dan ditemukan bahwa 91,67% subjek menonton YouTube sambil makan, namun sebesar 84,85% subjek telah melakukan praktik mindful eating dengan nilai ambang batas skor MEQ 93. Dengan demikian dapat kita pahami bersama bahwa menonton YouTube sambil makan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik mindful eating mahasiswa kelas F hubungan internasional. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pendahuluan. Yang pertama saya akan mention apa itu mindful eating. Mindful eating adalah cara makan dengan penuh kesadaran di mana kita benar-benar memperhatikan makanan yang kita konsumsi, mulai dari rasa, aroma, hingga tekstur, dan juga menangkap sinyal lapar serta kenyang dari tubuh. Dengan mindful eating, kita bisa lebih mengontrol asupan makan, terhindar dari makanan berlebihan, serta merasakan kenikmatan makan yang lebih utuh. Praktik ini sangat bermanfaat untuk menjaga mengontrol asupan makanan secara lebih baik dan meningkatkan kepuasan serta kenikmatan dalam makan. Saat ini, praktik mindful eating perlu mendapatkan perhatian khusus. Berdasarkan data yang sudah kami cari, menurut laporan Tempo, penelitian Health Collaborative Center atau BCC terhadap 1.158 responden di 20 provinsi menemukan bahwa 47% atau hampir setengahnya tidak menerapkan mindful eating, terutama pada kalangan usia produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik mindful eating belum berjalan optimal. Salah satu faktor utamanya adalah pengaruh lingkungan gaya hidup di era media sosial yang cenderung membuat terdistraksi saat makan dan kurang memperhatikan kebutuhan tubuh, khususnya di kalangan mahasiswa. Uraian di atas menjadi dasar penelitian kami yang bertujuan menganalisis pengaruh menonton YouTube terhadap praktik mindful eating pada mahasiswa hubungan internasional, khususnya kelas E UPN Veteran Jakarta Angkatan 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaila. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut soal metode penelitian. Di sini kami membagi metode penelitian menjadi 4 subjudul. Yang pertama, desain, tempat, dan waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif, yaitu perbandingan dua kelompok. Pengumpulan data dilaksanakan selama 3 hari dari 15 Juni sampai 18 Juni 2025 secara daring melalui penyebaran kuesioner kepada populasi penelitian, yaitu kelas E, Prodi Hubungan Internasional, UPN Veteran Jakarta Angkatan 2024. Pemilihan metode pengumpulan data ini dilakukan dengan pertimbangan atas kemudahan akses dan perizinan penelitian serta karakteristik subjek penelitian yang aktif dalam menggunakan teknologi digital. Kedua, jumlah dan cara penarikan subjek. Subjek penelitiannya berjumlah 36 orang mahasiswa kelas E Prodi Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta Angkatan 2024. Hal ini dipilih berdasarkan kesesuaian dengan judul dan kriteria inklusi mencakupi satu mahasiswa aktif angkatan 2024 18 sampai 20 tahun. 3. Memiliki akses internet dan perangkat untuk menonton YouTube. 4. Tidak memiliki gangguan makan kronis. 5. Bersedia mengisi kuesioner. Adapun kriteria eksklusinya itu ya meliputi 1. Riwayat gangguan makan yang telah didiagnosis. 2. Menjalani diet medis khusus. 3. Tidak memiliki akses atau tidak menggunakan YouTube. Boleh dilanjut?
Oke, baik. Ada subjudul yang ketiga di sini kami yaitu jenis dan cara pengumpulan data. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian itu adalah data primer, yang mana diperoleh melalui kuesioner berisi informasi umum subjek, praktik mindful eating, serta kebiasaan subjek dalam menonton YouTube saat makan. Data ini meliputi seperti frekuensi, durasi, jenis konten, dan waktu makan yang disertai aktivitas menonton. Kemudian, setelah itu subjek dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang menonton YouTube saat makan, dihitung yang lebih dari 3 kali menonton YouTube per minggu. Kemudian kelompok kontrol, yaitu kelompok yang menonton YouTube saat makan 1 kali per minggu atau tidak menonton YouTube sama sekali. Nah, praktik mindful ini diukur menggunakan Mindful Eating Questionnaire atau MEQ, yang mana em, usulkan oleh Framson et al. Dengan nilai Crunchbase Alpha 0,64 sampai 0,83. Kemudian MAQ-nya juga terdiri dari 5 domain. Ada awareness, distraction, disinhibition, emotional response, dan external cues. Kemudian menggunakan skala Likert 4 poin, yang mana 1 sampai 4. 1 tidak pernah, 4 selalu. Baik, lanjut. Kemudian ada terakhir di sini pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data ini menggunakan Microsoft Excel dan RStudio versi 4.4.3 for Windows. Datanya dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Tiap pertanyaan dalam domain MEQ diberi skor 1 sampai 4, kemudian dijumlahkan dan dibagi jumlah pertanyaan per domain. Total skor MEQ diperoleh dari rata-rata 5 domain dengan kategori skor jika lebih sama dengan 3. Kemudian responden juga dikelompokkan berdasarkan skor frekuensi menonton YouTube, yaitu di atas 2,75 atau kurang dari. Nah, statistik deskriptif juga dilakukan berupa min dan standar deviasi yang mana digunakan untuk melihat gambaran awal. Kemudian kita melakukan uji asumsi, yaitu uji normalitas, termasuk dan dalamnya yaitu uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk karena jumlah respondennya kurang dari 50. Kemudian dilakukan juga uji homogenitas varians menggunakan F-test untuk mengetahui homogenitas varians kedua kelompok tersebut sebagai prasyarat uji t-test. Kemudian selanjutnya digunakan uji independent sample t-test pada taraf signifikansinya 0,05, yang mana perbedaan dinyatakan signifikan jika p-value-nya kurang dari 0,05. Kemudian uji dilanjutkan dengan penghitungan effect size menggunakan rumus Cohen-Zee serta confidence interval CI untuk menilai besaran dan kepastian perbedaan antar kelompok. Yang sudah sempat disinggung oleh rekan saya Kayla, di mana kita masuk ke pembahasan. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik subjek dari 30 mahasiswa atau responden yang juga telah tertera pada tabel 1, subjek didominasi perempuan 69,4%. Juga sebagian besar mahasiswa kelas F tidak memahami apa itu mindful eating, namun memahami pentingnya mindful eating untuk diterapkan sebanyak 75%. Diketahui juga subjek penonton YouTube sambil makan mendominasi dengan 91,7%, sedangkan 3 lainnya tidak menonton sambil makan. Dari 91,7% atau sebanyak 33 subjek yang menonton konten YouTube, didapatkan sebagian besar subjek berada di kelompok rendah atau intensitas menonton YouTube yang rendah, sebanyak 60,6%. Lalu, marilah kita memahami bagaimana skor YouTube itu dicapai. Kita perlu paham bagaimana menonton YouTube sambil makan ini. Kita perlu pahami juga bahwa YouTube merupakan platform media sosial paling populer di Indonesia dengan uh, dengan 139 juta pengguna dari total 191 juta pengguna media sosial pada tahun 2024. Menonton YouTube juga telah menjadi bagian dari rutinitas masyarakat modern berkat kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Nah, di dalam YouTube juga berbagai macam konten-konten hadir dan juga tersedia di YouTube sehingga membuat para penontonnya terhibur. Dan dengan demikian, itu juga menjadi suatu kebiasaan dalam makan seseorang. Untuk dalam penelitian ini, mayoritas mahasiswa kelas E hubungan internasional, 33 dari 36 subjek mengaku sering menonton YouTube sambil makan, sementara 3 subjek yang lainnya tidak. Nah, untuk menggali ini, peneliti memberikan 4 jawaban yang dengan menggunakan metode skala Likert. Yang pertama, seberapa sering menonton YouTube sambil makan. Kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan saat menonton. Ketiga, durasi video YouTube yang ditonton dalam satu sesi makan. Keempat, jenis konten YouTube yang biasa ditonton saat makan. Dan ini adalah pertanyaan terbuka. Nah, untuk memahami tersebut akan lebih rinci pada tabel 2 yang akan tampil selanjutnya. Nah, untuk menentukan skor atau mengkalkulasi dari 3 pertanyaan dalam skala Likert tersebut, kami memberikan bobot proporsional, yaitu konsistensi sebesar 0,5, frekuensi 0,25, durasi yaitu 0,25, di mana jika diakumulasikan menjadi satu kesatuan, nilai 1 yaitu. Lalu
eh, kita masukkan atau gabungkan ke dalam formula, yaitu konsistensi dikali 0,5, ditambah frekuensi dikali 0,25, ditambah durasi dikali 0,25. Nah, setelah semua itu kami lakukan, kami kalkulasikan dan kami masukkan data-datanya, maka didapatkan bahwa kelompok eh, sebanyak 20 subjek berada di bawah atau di kelompok itu rendah, yaitu kurang dari sampai dengan 2,75, dan kelompok tinggi yaitu lebih besar dari 0,75 sebanyak 13 subjek. Dan skor ini atau ambang batas ini didapatkan dari perhitungan MEAN yang sudah dilakukan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Dona. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang skor MEQ. Berdasarkan penelitian kami terhadap 36 mahasiswa kelas E Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta, menunjukkan bahwa mayoritas, yaitu 91,7% terbiasa menonton YouTube saat makan. Pengukuran mindful eating menggunakan Mindful Eating Questionnaire atau MEQ yang mencakup 5 domain dengan rata-rata masing domain adalah yang pertama discernment dengan rata-rata 2,36, awareness 3,21, external cause 2,63, emotional response 2,34, dan yang terakhir adalah distraction 2,30. Lalu didapatkanlah skor rata-rata total MEQ yaitu 12,81 dengan ambang batas rata-rata skor domain kurang dari sama dengan 3 dikategorikan sebagai melakukan mindful eating. Jika lebih besar daripada 3 dikategorikan sebagai tidak melakukan mindful eating. Maka dapat disimpulkan dari total 36 responden atau 31 orang ya atau 86,1% termasuk ke dalam kelompok yang melakukan mindful eating dan sisanya 5 orang 13,9% termasuk dalam kelompok yang tidak melakukan mindful eating. Namun jika hanya dihitung dari 33 subjek yang menonton YouTube sambil makan, 28 orang 84,80% tetap masuk kategori mindful eating dan sisanya 5 orang 15,15% tidak melakukan mindful eating. Praktik makan dengan kesadaran penuh sangat penting dilakukan agar tubuh dan pikiran lebih sehat. Namun, kebiasaan modern seperti menonton YouTube saat makan dapat mengurangi kesadaran akan makan dan sinyal kenyang. Menurut Monique Albers atau BBC, menonton YouTube saat makan meningkatkan risiko makan berlebih dan membuat individu lupa berapa banyak yang sudah dikonsumsi. Next slide akan ditampilkan tabel dijelaskan oleh rekan saya Nadia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai hubungan menonton YouTube terhadap praktik mindful eating. Untuk mengetahui pengaruhnya, akan dilakukan uji independent test antara variabel independen, yaitu skor menonton konten YouTube, dan variabel dependent, yaitu skor MEQ. Maka, dalam perhitungan ini dilakukan pembagian kelompok berdasarkan skor menonton YouTube dengan target hitung skor MEQ kedua kelompok tersebut. Berikut adalah pembagian tabelnya. Nah, langkah pertama dalam rangkaian perhitungan uji tes independen ini adalah melakukan uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas data dan uji homogenitas varians. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, dengan ketentuan dikatakan normal apabila hasil nilai W hitung lebih besar dari nilai rujukan dari W tabelnya. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan teknik Shapiro-Wilk, kedua data kelompok yang kami miliki merupakan data yang berdistribusi normal. Karena data kelompok satu menunjukkan hasil 0,933 dengan W tabel 0,905. Data kelompok 2 menunjukkan hasil 0,942 dengan nilai rujukan W tabel 0,866. Maka keduanya dikatakan sebagai data berdistribusi normal. Selanjutnya, melakukan uji homogenitas varians yang digunakan untuk mengetahui apakah varians kedua kelompok homogen. Didapatkan dari hasil pembagian nilai varians kelompok satu dan nilai varians kelompok 2. Nah, hasil F-test atau uji homogenitas varians ini menunjukkan angka 0,294 yang dengan hasil F-tabel 2,56. Nah, berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa data yang dimiliki merupakan data yang homogen, di mana hasil F hitung lebih kecil dari nilai rujukan di F-tabel. Artinya varians antar kelompok homogen dan tidak berbeda secara signifikan. Setelahnya, akan dilakukan serangkaian langkah menguji t-test independen dua sisi. Pertama, dengan menghitung pool variance yang berfungsi sebagai penentu apakah terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara rata-rata kedua populasi tersebut. Hitung pool variance akan menggunakan rumus berikut. Nah, ditemukan hasil pool variance yaitu 0,267. Dengan itu, pool standard deviation yang merupakan akar kuadrat dari pool variance berada di angka 0,516. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan standar error yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh rata-rata sampel sebagai estimasi dari rata-rata populasi. Perhitungan standar error menghasilkan angka 0,184 dengan penggunaan rumus berikut. Nah, setelah itu, penghitungan uji t-test atau uji t hitung dilakukan
melalui pengurangan hasil rata-rata nilai MEQ kelompok 2 yaitu 2,89 dengan rata-rata nilai MEQ kelompok 1 yaitu 2,35. Kemudian dibagi dengan hasil perhitungan standar error yang tadi itu 0,184. Kemudian dapatlah hasil 2,945. Kemudian dilakukan perhitungan signifikansi hasil dengan melihat nilai kritisnya. Nah, signifikansi ini dilihat dari pembandingan nilai mutlak hasil uji t-test dengan nilai rujukan dari t-table. Dengan nilai kritis signifikansi 0,05 total dan degree of freedom 31 menemukan hasil t-table yang kurang lebih 2,042. Nah, jika dibandingkan dengan nilai mutlak hasil uji t-test yang 2,945 tadi, hasil ini melihatkan di mana hipotesis nol ditolak, artinya terdapat perbedaan dalam populasi. Nah, hasil perhitungan nilai uji kritis t-test ini diperkuat dengan perhitungan signifikasi lebih lanjut yang dilihat dari hasil p-value-nya. P-value yang kita dapatkan berada di angka 0,006, itu jauh lebih kecil dari angka signifikansi 0,05. Artinya, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil uji t-test bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam populasi. Hasil ini kembali diperkuat dengan dari pengujian effect size yang dalam uji t-test ini digunakan sebagai pengukuran untuk menunjukkan besarnya perbedaan antara dua kelompok yang diuji secara statistik. Berdasarkan pengujian efek size menggunakan Cohen's d, didapatkan dari pengurangan rata-rata nilai MEQ kelompok 2 dengan rata-rata MEQ kelompok 1, kemudian dibagi dengan nilai pooled standard deviations, yaitu 0,156, menunjukkan angka 1,049. Nah, menurut teori Cohen's d, apabila perhitungan efek size mencapai angka lebih besar dari 1,0, menunjukkan efek yang sangat besar. Artinya, perbedaan yang terjadi di antara kedua kelompok ini tidak hanya signifikan secara statistik, namun juga memiliki makna praktis yang substansial. Terakhir, lakukan perhitungan confidence interval pada taraf kepercayaan 95% untuk menegaskan validitas dan makna dari temuan yang muncul dalam penelitian ini. Ditemukan hasil confidence interval pada rentang 2,35 hingga 2,76. Rentang ini menunjukkan estimasi bahwa rata-rata skor MEQ populasi diperkirakan berada dalam rentang tersebut. Nah, karena confidence interval ini juga tidak mencakup angka 0, artinya mendukung narasi bahwa selisih skor MEQ antar kelompok memang terjadi dalam populasi secara statistik, tidak hanya kebetulan terjadi sebagai hasil sampel. Hasil yang juga tidak terlalu lebar ini juga menunjukkan kondisi yang cukup stabil dan presisi di antara perbedaan kedua kelompok tersebut. Hal ini kembali lagi mendukung hasil T-hitung dan efek size yang sudah dihasilkan sebelumnya. Baik, untuk kesimpulan akan saya jelaskan. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa 33 subjek yang menonton sambil makan dari total 36 populasi mahasiswa kelas EU PNVJ 2024. 33 subjek dibagi menjadi dua kelompok dengan intensitas menonton lebih tinggi dan lebih rendah. Berdasarkan mean score YT sebesar 2,75, ada sebanyak 60,6% subjek berada di kelompok rendah, sedangkan sebanyak 39,4% berada di kelompok yang tinggi. Lalu, 36 subjek populasi dilakukan survei berdasarkan MEQ, sehingga didapatkan sebesar 86,1% yang melakukan mindful eating, sedangkan sebesar 13,9% tidak menerapkan mindful eating. Kemudian ditemukan juga perbedaan signifikansi antara skor MEQ dalam dua kelompok tersebut. Berdasarkan p-value sebesar 0,006, di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05. Hal tersebut diperkuat dengan penghitungan effect size, di mana ditemukan dengan rumus Cohen's d sebesar 1,049 yang mana dikategorikan ke dalam efek yang sangat besar. Dengan demikian, penelitian ini melihat adanya signifikansi pengaruh menonton YouTube terhadap praktik mindful eating pada dua kelompok yang menonton YouTube. Pada kedua kelompok yang menonton YouTube dengan intensitas yang rendah memiliki skor yang lebih mindful dibandingkan dengan kelompok dengan intensitas yang lebih tinggi. Kemudian kelompok yang tidak menonton YouTube sama sekali juga memiliki tingkat mindful yang tinggi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan hasil penelitian kami. Semoga penelitian ini dapat membawa pembaharuan dalam lingkungan akademik dan menjadi bekal kami untuk terus bergerak maju. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Jati Satrio SIPMA selaku dosen pengampu dan atas kesediaannya menyimak pembahasan penelitian ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.